Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak yang saleh dan salihah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat dapat salat subuh berjamaah, melaksanakan ibadah. Nah, ini semua nikmat Allah yang patut kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Anak yang saleh dan salihah, hari ini kita akan lanjutkan di hari kemarin kita sudah bahas tentang orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanannya, itulah orang yang bahagia, orang yang beruntung karena akan mendapatkan kebahagiaan surga. Selanjutnya Allah berfirman dalam lanjutan yang kemarin ya, surah Al-Haqqah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya. Maka adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Jadi ada golongan orang yang diberikan catatan amal dari tangan kiri, ya, dan itu menjadi tanda bahwa dia hidup setelahnya buruk ya, atau sengsara. Ulama tafsir menjelaskan ya, Syekh Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafassir menjelaskan orang yang mendapatkan catatan amal ya dari sebelah kirinya sebagai pertanda dia celaka dan merugi. Ya, itu sebagai tanda dia akan menemui kehidupan setelahnya susah. Dia mengatakan ya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini ya. Ketika orang ini melihat amal-amal, catatan amal keburukannya, maka dia malu dan dipermalukan. Maka dia berangan-angan untuk tidak mendapatkan catatan amalnya itu, karena isinya keburukan-keburukan. Ketika di dunia dia banyak berbuat buruk, sehingga catatan amalnya mendapatkan dari tangan kirinya. Yang saleh dan salihah, kemudian Allah jelaskan kenapa bisa seperti itu. Walam adri ma hisabiyah ya. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Kami tidak tahu berat hisabku. Pertanyaan apa yang menunjukkan berat hebatnya hisab serta memberikan ancaman dan ketakutan. Jadi orang ini dia tidak tahu ya, karena dia diberikan catatan dari tangan kiri dan dia tidak tahu hisabnya nanti. Itu sebagai pertanda dia khawatir ya, nanti akan hisabnya setelah mendapatkan catatan di tangan kiri, dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Itu kemudian ya laitaha kanatil qadiyah ya. Orang ini mengatakan, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Jadi orang-orang ini berharap mati itu akhir dari segalanya. Sudah, kalau mati ya sudah, nggak ada lagi hisab ya. Dia berharap seperti itu ya. Ketika di dunia dia tidak yakin akan adanya hari pembalasan, akan adanya hisab, perhitungan amal. Kalau sudah mati ya selesai. Padahal tidak seperti itu ya. Allah sediakan balasan orang-orang yang bertakwa, yang beramal soleh, yakni surga. Orang-orang yang kafir, mengkufuri nikmat Allah, banyak keburukannya, maka dia disediakan neraka. Maka orang yang mendapatkan catatan dari tangan kiri ini, dia mengatakan, alangkah ya, duhai kematian, maksudnya kematian menjadi penyudah segala sesuatu ya, padahal mah tidak. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berharap kematian itu menyudahi atas segala sesuatu. Kemudian ma aghna anni maliyah.
hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, ya. Jadi orang-orang yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia di dunia mencari harta, ya, tidak perhatikan halal dan haramnya, menimbun-nimbun harta, ya. Bahkan ketika Allah perintahkan untuk memberikan zakat, mengeluarkan sedekah, dia tidak mau, ya, takut miskin, takut mengeluarkan hartanya. Nah, ketika dia meninggal dunia, hal ma aghna anni maliyah, hartaku tidak bermanfaat bagiku. Ya, kalau dia sudah mati, hartanya ini tinggalin, udah nggak bermanfaat lagi, ya, kecuali harta yang dia sedekahkan di jalan Allah, ya, dia wakaf sesuatu, bangun masjid, wakaf Al-Quran, dibaca, dimanfaatkan, itu bermanfaat baginya. Tapi harta yang ditinggalkan, ya, yaitu milik keluarganya, tidak lagi bermanfaat untuknya. Nah, soleh dan solihah, kemudian Allah menjelaskan, halaka anni sultaniyah, telah hilang dariku kekuasaanku. Ya, mungkin dia ketika di dunia, orang ini memiliki kedudukan sebagai pejabat, ya, kemudian sebagai orang penting, ya. Tapi ketika dia tidak beramal solih, ya, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kelak jabatannya itu tidak memberikan manfaat, ya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan telah hilang dariku. Dia tidak lagi punya kekuasaan ketika di akhirat kelak, waktu pembalasan, waktu mempertanggungjawabkan amalnya. Nah, yang soleh dan solihah, kemudian khuduhu faghulluh, Allah jelaskan, Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Jadi orang ini yang berbuat keburukan tadi, orang jahat tadi, ya, orang yang mendapatkan catatan dari tangan kiri, berarti banyak keburukannya, ya, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tangannya dibelenggu di lehernya. Kemudian summal jahima salluh, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi orang ini dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Yang soleh dan solihah, ini menjadi pengingat kita. Allah memberikan kita waktu, umur di dunia ini, memperbanyak amal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak, ya, ibadah-ibadah. Kita jaga yang wajib, sholat 5 waktu. Nanti ketika Ramadan kita puasa Ramadan, insyaallah, ya. Setelah itu baru kita tambah dengan amal-amalan sunnah. Jaga yang wajib, kemudian tambah dengan yang sunnah. Yang dapat Pak Guru sampaikan, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.